sejarah soal pendirian kawasan pertanian terpadu ini kan mengoptimalkan areal pemanfaatan lain itu. Iya. Untuk kesejahteraan rakyat. Itu intinya sebenarnya. Iya. Bukan untuk kepentingan orang per orang. Iya. Bupati menetapkan itu, menunjuk itu menjadi satu kawasan pertanian terpadu. Iya. Bagaimana masyarakat Samosir untuk sejahtera dari sisi pertanian, itu konsep. Berarti sudah ada surat resmi dari Bupati terkait SA penunjukannya sebagai kawasan pertanian terpadu itu. Nah, artinya kita bukan mau mencoba menyingkirkan rakyat yang ada di sana, bukan. Iya. Justru kita hadir di sana untuk memberdayakan masyarakat itu untuk lebih sejahtera. Iya. Hidupnya. Artinya ini 1 tahun kita coba berdiskusi sampai 3 kali kami paparan di Kementerian Pertanian. Itu tahun 2022, di tahun 2023 ini sampai 2 kali kami paparan. Yang di hadapan Pak Menteri 2 kali kami paparan. Yang terakhir itu kami bersama dengan Pak Ali Jamil, Dirjen PSP. Iya. Nah, di sana kami coba berdiskusi. Artinya dari awal juga kita sangat bersepakat bahwasanya yang kita lakukan pendampingan atau pemberdayaan di APL di Hari Raya Pintu itu adalah pertanian yang berkelanjutan. Kita juga tidak untuk mengganggu tegakan. Karena yang kita bicarakan pun di sana adalah pola pengelolaan dan pertanian yang selaras alam. Yang kita dekatkan itu adalah bagaimana meminimalisir biaya produksi pengolahan hasil pertanian dengan jika dibandingkan dengan hasil pertanian itu sendiri. Artinya semakin tinggi harapan kita dengan pendekatan pola pertanian organik ini, indeks nilai tukar petani kita di sana semakin sejahtera. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Tidak ada yang lain soal ada misalnya bahwasanya menyatakan itu bermasalah. Ya, clear kok. SK Menteri yang terbaru pun nomor 6609 pun coba dicek. Bila penting kalau itu misalnya bagi mereka kurang informasinya, ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan dari Kementerian KLHK yang ada di Sumatera Utara, silahkan koordinasi mereka ke sana, atau Dinas Kehutanan Provinsi. Nah, itu kan clear itu sebenarnya. Bukan untuk kita perdebatkan lah sebenarnya itu persoalan status tanahnya, persoalan itu, tapi hadirnya pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, justru itu sebenarnya yang harus kita tangkap peluangnya. Nah, itu harapan kami bagi warga yang di Samosir, khususnya di area Pintu. Ikutlah mereka menjadi bagian dari penikmat pembaharuan atau kehadiran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat melalui sektor pertanian. Baik, kami mendengar ada beberapa pihak yang sudah mengklaim bahwa punya sertifikat di sana. Itu bagaimana, Pak? Silahkan, kalau mereka punya alas hak silahkan ditunjukkan. Kan hanya tinggal begitu saja. Kenyataannya? Nah, sampai sekarang ya silahkan. Kan kalau ada yang mau menunjukkan ini alas hakku, ya artinya negara mengakui alas hak yang diterbitkan oleh negara. Kan seperti itu. Kita bukan mau mengangkat. Silahkan. Tapi yang pasti pemerintah Kabupaten Samosir hadir untuk mengoptimalkan pemanfaatan areal penggunaan lainnya untuk kawasan pertanian terpadu demi mengakselerasi kesejahteraan rakyatnya. Kan hanya itu aja sebenarnya. Substansinya kan di situnya. Bukan persoalan itu siapa mau pemerintah mau mencaplok enggak. Pemerintah itu bagaimana rakyat hidup di tanah itu. Baik. Di kawasan itu. Dalam artian itu kan masih termasuk daerah APL-nya Pemkab Samosir ya. Baik, bukan daerah bukan kawasan hutan ya. Bukan. Dan sebelumnya juga sudah ada masyarakat yang bertani di situ. Ya, sudah. Dan yang kita berdayakan itu adalah masyarakat existing yang ada di sana, yang sudah bercocok tanam di sana. Nah, kita coba melakukan pemberdayaan ke mereka berbasis CPCN-nya, calon petani, calon lokasi, artinya berbasis kelompok lah. Kita dampingi mereka. Nah, sesudah itu, karena kementerian juga hari ini tidak akan pernah memberikan bantuan ke orang per orang, harus berbasis komunitas dia kelompok. Iya. Mungkin bisa dijelaskan nih, Pak Kepala Bapeda, beberapa waktu yang lalu ada putusan pengadilan terkait persoalan di sana dan sudah menggugurkan alas beberapa seseorang. Itu apakah menjadi persoalan ke depannya? Ya, itu bukan ruang kita untuk menjawab itu. Tapi ruang kita adalah bagaimana memanfaatkan lahan areal yang tertidur ini yang tidak optimal diolah oleh rakyat ini. Hadirnya pemerintah dengan melalui alat sarana produksi pertanian
dengan bantuan bibit, dengan bantuan pupuk, dengan bantuan, harapan kita nanti itu juga sampai di sarana pengolahan dan sekaligus juga budidaya ternaknya. Baik. Artinya ternak menghasilkan pupuk kandang itu kita olah, yaitu juga menjadi pupuk yang digunakan untuk hortikultura yang ada di sana. Harapan kita sebenarnya kan berkesinambungan dan zero waste. Zero waste. Berarti dengan kata lain, bila 1000 hektar yang sudah dilakukan ini berhasil dan sukses, bisa jadi akan meluas ke daerah lain yang masyarakat mau untuk melakukannya. Itu harapan kita. Dan harapan kita sebenarnya ya mudah-mudahan itu menjadi lokomotif lah untuk pemantik bagi sekawasan Danau Toba ini juga akan melahirkan kawasan-kawasan pertanian terpadu untuk pemberdayaan masyarakat. Itu sebenarnya harapan kita. Baik, terima kasih Pak. Jadi sudah disampaikan Pak Rajoki tadi. Iya. Jadi sebenarnya tugas kami di sini sebagai dari Pemkab itu mendekatkan teknologi kepada kelompok tani yang ada di sana. Iya. Mendekatkan teknologi pertanian itu ada dalam hal pengolahan lahan. Iya. Kita sudah bantu yang kemarin yang diberikan dengan menggunakan traktor dan juga yang lain-lain, mendekatkan bibit-bibit yang unggul, Iya. yang sesuai dengan dataran di situ, Iya. mendekatkan budidaya menggunakan mulsa supaya tanah Iya. terjaga, mendekatkan pupuk yang sesuai dan pendampingan. Jadi kita mendekatkan terus dan kita buat kawasan-kawasan itu supaya memudahkan penerapan teknologi. Jadi kita mengorganisir mereka, membuat kawasan-kawasan. Jadi bagaimana dijonasi di sini kol, zonasi di sini kentang, Baik. itu supaya mudah kita menerapkan teknologi. Dan sekarang di sana sudah terbangun ada beberapa bantuan dari irigasi, mereka sudah bisa buka keran, jalan semua. Iya. Nah, dan pada saat sekarang pun berlanjut terus pekerjaan kita, dan kami berharap nih kepada semua masyarakat Samosir, dukunglah kawasan pertanian terpadu Kabupaten Samosir yang kita harapkan. Dan 90% saya yakin itu akan bisa berhasil. Kita hanya menunggu dukungan, doakan. Itu saja Pak. Oke, petani Samosir, terutama yang ada di Hari-Hari Pintu, kita bersatu, kita bersama untuk memajukan pertanian yang mensejahterakan petani kita semua. Salam pertanian. Horas, horas, horas. Oke.